Ya, saya ingin menemui direktur Rumah Sakit Bunda Kartika karena ada orang yang datang ke rumah sakit ini. Saya juga belum begitu mengenal dekat orangnya. Dia meminta uang ke rumah sakit dengan alasan untuk biaya konten saya. Saya kan tidak pernah minta bantuan ke siapapun konten. Nah, kan kontennya nggak pakai biaya. Saya kan bukan konten kayak orang lain, konten yang dipersiapkan, pakai manajemen, punya tim kreatif. Saya mah hidup hanya menjalani apa yang saya lihat dan yang saya alami, kemudian dibuat dalam bentuk sajian konten. Jadi bukan nyari konten kok. Konten yang saya temukan adalah seluruh langkah perjalanan saya dalam hidup keseharian. Kita nemuin direkturnya deh biar nggak ada penipuan atau apapun ya ke tempat lain. Ya. Ngelahirin? Oh, anak berapa? Laki-laki perempuan? Perempuan. Udah berapa jam yang lalu? Tadi jam 6. Jam 6 pagi. Tuh setia tuh bapaknya nungguin lahiran anaknya. Anak pertama? Iya. Oh, alhamdulillah. Selamat ya. Alhamdulillah. Rumahnya di mana? Di Bunda. Oh, di Bunda. Ya. Oh, ada? Pak direkturnya ada? Ada. Pak direktur, Bu direktur? Oh, Bu direktur. Iya, mangga. Waduh, di dia kita di sini. Oh, di sini. Ini. Assalamualaikum. Apa kabar, Ibu? Boleh duduk? Iya. Iya, mohon maaf ya diambil gambar ya. Saya malu. Udah apa biar makin terkenal rumah sakitnya. Ini teh rumah sakit Bunda Fatia. Bunda. Fatia. Nah, kalau bundanya saya tahu. Kalau Fatia itu apa? Nama putrinya kayaknya. Oh, nama putrinya Putri Fatia. Iya, betul. Fatia karena perempuan ya. Iya. Harusnya Butia kalau perempuan. Harusnya Butia. Kalau Ibu tinggal Jakarta? Enggak, saya mau orang tinggal di Purwakarta. Pernah di Purwakarta. Katanya waktunya sampai jam 4. Kan jam kerjanya sampai jam 4. Oh, kan rumah sakit itu 24 jam. Kan saya mau manajemen. Oh, manajemen. Kalau direktur mah nggak ada panggilan gawat darurat. Tapi situasi gawat darurat selalu ada. Selalu ada. Kalau dokter kan bisa ada lagi di rumah, dok, bisa dipanggil kan. Iya, betul. Kalau direktur mah nggak pernah, kan lagi tidur tengah malam, bu direktur bangun dulu, ada pasien yang pengen ketemu, pernah nggak? Itu kalau saya sebagai dokter mungkin iya. Nih kalau lagi COVID, ya kan yang melahirkan tambah banyak sama sedikit. Nanya sama dokter, bu direktur, yang lagi COVID ini, kan COVID ini udah hampir 2 tahun lebih. Iya. Yang melahirkan tambah banyak apa tambah sedikit? Banyak. Tuh. Iya, banyak. Jadi selama COVID itu jumlah kehamilan meningkat. Meningkat. Karena kan nggak kemana-mana ya Pak. Oh, jadi karena nggak kemana-mana, setiap hari masuk lubang. Aduh, jadi selama ini meningkat. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah meningkat. Yang melahirkan di sini juga banyak. Kalau untuk kan rumah sakitnya baru ya, kan baru mau menuju ke 2 tahun. Jadi selama COVID dong rumah sakitnya. Saya baru 2 bulan bergabung di sini. Iya. Selama COVID dong. Iya. Tapi langsung banyak yang melahirkan. Berarti kan kehamilannya dibuat pada periode yang pertama, kelahirannya periode yang kedua. Iya. Ini Bu, saya teh kan dapat laporan. Iya. Gitu kan ada orang katanya ke Ibu minta sumbangan, bilangnya mau buat konten saya teh bingung dan nggak pernah minta sumbangan. Mau konten ngapain minta sumbangan? Bener nggak itu? Betul. Makanya saya waktu itu tuh. Kapan itu teh mintanya? Sebenarnya kan permintaannya tuh ke atasan saya. Mm-hmm. Jadi Ke siapa buat atasan ibu teh? mengklarifikasi gitu benar tidaknya. Ke siapa gitu. atasan Ibu teh?
Dokter gigi Tina. Ke dokter gigi Tina. Nah, Di atas direktur berarti ya? Iya. Di atas direktur apa sih? Direktur utama. Oh, direktur utama. Sekaligus Ibu direktur? Direktur saja. Oh, Direktur pelaksana Oh, lah direktur. mungkin. Direktur operasional. Ya betul. Gitu. Kalau saya konektor. Nah, terus gimana? Ibu ke Ibu dokter Tina Nah, telepon. Iya. Telepon, terus mintanya apa? Nominal sih bicaranya. Gitu. Maksudnya dia telepon tuh minta uang atas nama saya Jadi bicaranya support lah. untuk support saya. Iya support gitu. Saya disupport ya. Jadi kalau kita sih prinsipnya waktu itu pengennya langsung, tapi itu benar atau tidak gitu. Makanya waktu itu maaf sekali saya tuh pengen klarifikasi tapi kemana gitu, awalnya saya bingung. Tapi saya mah tinggal inbox. Nggak Stok enak saya gitu. ada. Gitu. Gitu loh. Jadi saya ya akhirnya itulah lewatnya waktu itu ke adik. Udah berapa lama Apanya? itu peristiwanya? Baru ya? Udah ada seminggu? ya sekitar seminggu ini. Terus minta nominalnya minta berapa? Ya di angka 1 sih. Satu apa? Hah? 10 juta. Waduh. Kecil amat saya minta duit ya. Aduh. 10 juta dikasih? Belum. Oh, Nggak belum. saya kasih karena saya pertama mau mencari kebenarannya betul atau tidak. Takutnya kalaupun misalnya maaf, kalau maaf banget ya maaf, kalaupun benar kita pengen silaturahmi langsung gitu. Tidak mau lewat orang-orang, kita takutnya salah gitu. Karena memang waktu itu juga kan waktu peresmian BKKBN ya, mungkin Kang Dedi ikut ke sini nggak ya? Saya juga belum ada di sini sih waktu itu. Enggak. Peresmian di sini kita juga merasa banyak dibantu sama untuk launchingnya gitu. Dan berarti dibantu tuh diresmikan gitu. Oh, diresmikan. Karena kan rumah sakit lain juga, jadi kita sangat terbantu kalau benar itu seperti itu ya, maksudnya kalau benar itu tidak. Enggak. Oh ya enggak. Enggak pernah. Masa saya minta sumbangan buat konten atau support konten? Oh, saya kan nggak usah disupport. Orang cuma ketemu di jalan, masa harus pakai support sih? Iya, siapa sih yang minta ibu tuh? Namanya siapa namanya? Siapa namanya? Namanya Pak Yusuf. Pak Yusuf. Pak Yusuf rumahnya di mana? Saya nggak kenal, kalau saya nggak kenal. Nggak kenal Iya. rumahnya di mana sih. Cuma Iya. dia- Siapa yang tahu? Siapa enggak? Ini di security. Sini aja Pak, duduk dengan saya bareng Pak. Sini. Saya mau orangnya nggak berkasta Pak. Pak Yusuf teh siapa Pak? Pak Yusuf pernah di sini sih Pak. Pernah di sini gimana? Pernah kerja? Jadi gimana ya? Kalau misalkan yang punya manggil paling dia di sini. Pak Yusuf. Bapak punya fotonya? Aduh nggak ada. Nggak ada. Kerjanya di mana? Setahu saya sih dia di Bogor Pak. Kalau setahu saya Di? di Bogor. Kalau di Bogornya daerah Sentul sih kalau setahu saya. Kerjanya apa sih? Kalau kerja kurang tahu Pak. Rumahnya di mana di sini? Kalau di sini di Sukarata bawah. Ada di sini sekarang orangnya? Enggak. Ada tadi barusan ada. Oh, barusan ada. Pak Yusuf ya, Pak Yusuf. Pak Yusuf suka rata bawah. Pak Yusuf suka rata bawah. Sebentar, saya ada mengingat sesuatu ya. Pernah foto bareng sama Pak. Iya, kalau foto bareng pasti sering Pak, terlalu banyak. Tapi zaman saya jadi bupati ya, Pak. Iya. Saya tahu. Dulu kalau nggak salah orang ini ngaku pegawai Setnek. Gitu loh. Jadi pernah dia dulu ngaku pegawai Setnek, ya kan dibawa oleh seseorang ya di Purwakarta, ketemu saya. Habis itu ketemu lagi, ya ngasih kartu nama Sekretariat Negara. Habis itu ketemu lagi, dia bilang mau nikah. Nanti mau datang para menteri segala macam itu pernah. Oh gitu. Tapi habis itu nggak ada tuh pernikahan dan nggak ada menterinya. Oh, saya mau temenin dia. Saya ingat dulu pernah ada orang kata bahwa ngaku-ngaku dulu ya pegawai Setnek, tapi bukan. Dan saya nggak ada hubungan apapun kecuali dia datang bertamu mengaku kalau nggak salah ngaku pegawai Setnek kalau nggak salah dulu itu. Pegawai Setnek, iya perasaan gitu loh, perasaan ngaku pegawai Setnek. Tapi bohong itu. Gitu. Di Sukarata bawah ya, Pak Yusuf. Sebelah mana Sukarata bawah? Depan aspal Pak.
masuk depan aspal tuh? Ya saya tahu, kalau tadi pagi saya bebersih di Soekarno bawah soalnya ngangkutin sampah, marahin lurah. Kalau ibunya orang situ, ibu apa? Nah, Orang tuanya di situ. Tapi orang-orang pada tahu rumah Pak Yusuf. Tahu di situ. Tahu Soekarno bawah ya. Yang iya tahu yang gang itu. Sebelah mana pesantren Uswatun Hasanah? Agak masuk lagi sih Pak. Masuk. Ya udah, saya menemuin kalau gitu takut nanti dia berlaku itu pada tempat lain. Bukan sama ibu. Mendingan kalau nggak diberi tempat lain, kalau beri kan kasihan. Gitu. Jangan sampai saya minta sumbangan buat konten, saya mah nyumbang kalau ada konten. Oh iya. Iya Bu, kalau gitu permisi ya. Iya, Saya menemuin Pak Yusufnya. Aduh, punten. Enggak ya, enggak pernah sama siapapun saya kasih tahu ya. Kalau ada orang mengatasnamakan saya minta sumbangan atau apa, itu bohong. Ya, makanya waktu itu saya takutnya salah. Makanya saya coba klarifikasi benar atau enggaknya. Itu. Iya. Mari Bu. Hatur nuhun, Bu Direktur. Mangga. Semoga yang hamil semakin banyak, tetapi yang belum punya anak lebih dari 2. Ya, kemudian melahirkan di tempat ini. Melahirkan di sini mah insya Allah ya, janinnya kalau begitu keluar langsung oak, nggak langsung ketawa nggak. Ya. Aduh. Saya tadi kepotong kegiatan dulu. Saya menelusuri rumah keberadaannya saudara Yusuf, dan saya akhirnya menemukan rumahnya di daerah ini, dan kita akan nemuin ke rumahnya. Mudah-mudahan dia ada ya. Mudah-mudahan dia ada. Mana Bang? Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu. Mohon. Ibu Mina Kang Yusuf. Yes. Ini buminya, rumahnya Pak Yusuf ini, Kang Yusuf. Ibuna ya. Oh, ibunya. San bumi sanes. Bumina? Kontrak abi mah kontrak dia. Aslinya ibu mana? Di Semarang. Gimana teh gaduh bumi? Enggak, udah tersantanya dari bumi. Ari si Kang Yusuf teh kerja di mana, Bu? Dapat di Bogor ke dia nanti abi kira apa, Pak? Dulu mah pernah di Itu set. pada dia. Ya Allah, Dulu waktu saya bupati pernah ngaku di set nih kalau nggak salah dulu. Yang ukur pacar dirinya nyari Di mana? aja Oh, dulu ngaku kerja di mana, Bu? Dulu itu. Mau di Jakarta. Di Setnek itu dulu ya pernah ngakunya. Oh, bukan. Staf ahli presiden apalah gitu ya, Bu ya, dulu pernah. Di Jakarta. Kan dulu pernah cerita mau nikah di situ bulet. Sarang itu yang di ditanya, Pak. Ya. Itu jadi nikahnya. Tuh. Katanya mau nikah mengundang menteri sih. Enggak Nggak jadi. Jadi sekarang nikahnya sama siapa? Orang Bogor. Sama orang Bogor. Kerja di Bogornya di mana? Di Megamendung. Mega Mendung. Ada nomor kontak yang bisa saya hubungi nggak, Bu? Nomor dekat itu kira hafal, Pak. Masa nggak ninggalin nomor HP? Nomor HP tiba itu yang ikut tadi ayah tadi ya, Pak. Oh, tadi kesini. Tadi siang ya. Oh, tadi siang kesini. Iya. Ada sini tadi siang. Kesini nengok ibu tadi. Iya. Ada itu tadi mau kemana tuh sebentar tadi terus mampir. Jadi tadi mampir ke sini, Iya, pergi siang. lagi. Iya. Pulang lagi sana itu. Pergi lagi. Di sini ibu sama siapa? Sama bapak. Bapaknya stroke kan udah lama, udah 8 tahun. Oh, bapaknya stroke. Iya. Istrinya pernah dibawa ke sini, Pak Yusuf? Pernah. Oh, pernah dibawa ke Iya. sini. Kenapa? Ya apa kan saya mah kenal lama. Iya, sama bapaknya. Waktu jadi bupati, Iya. waktu dia masih bujangan, waktu itu kerjanya ngakunya di staf ahli presiden atau di Setnek, saya lupa lah. Kalau nggak salah di situ. Memang ibu pernah ngaku kerja di mana?
Ya pernah kerja di Jakarta aja dia. Oh, di Jakarta. Waktu itu teh gitu dia teh. Itu kenal sama saya, terus kemudian dia cerita dia mau nikah ke saya, Iya. terus kemudian mengundang-undang pejabat tinggi di Jakarta katanya. Nah, akhirnya enggak nikahnya. Enggak aja sama itu sama Waktu itu sama siapa nikahnya? Nisa. Perasaan Punya anak satu. sebentar dulu. Perasaan dulu yang antar tunangannya saya deh. Ya bapak tuh nggak datang kan bapak? Dateng. Datang tuh. Nganter tunangannya teh ke situ. Ke Yang tunangan dulu, yang dulu. yang dulu. Iya. Ibu pernah nganter Iya nggak? pernah ya sama. Dengan saya kan? Iya. Nganter tunangannya di Bukit Berbunga. Iya Bu ya. Iya pernah. Oh, waktu itu tunangan Nggak lama. Oh. Itu aja. pernah saya pernah nganter dia tunangan ke Bukit Berbunga karena waktu itu dia minta saya untuk nganter tunangan. Iya kan Bu ya? Iya ada bapak. Bener nggak? Iya. Ibu nganter waktu itu ke Nganter, Bukit ya. Berbunga. Itu siapa tunangannya waktu itu? Dini kan itu. Oh Dini. Nggak jadi nikah, Enggak. tapi tunangan mah tunangan. Iya, sama bapak kan dulu. Habis tunangan nikahnya nggak jadi, Enggak berapa bulan tuh. bubar. Iya. Kenapa bubar? Tahu dia aja yang itu istrinya yang nggak mau nggak udah mutusin orang tuanya gitu. Oh nggak mau ngelanjutin. Iya. Oh. Gitu akhirnya nikah sama orang Bogor. Iya. Suka pulang ke sini berapa ini sekali? Jarang sekarang mah Pak. Oh jarang. Iya. Tadi ada kesini. Tadi ada ke sini. Iya. Sebentar. Iya, tadi lebaran ada tuh. Lebaran ada tadi ada ke sini. Ada tadi. Sebentar terus pergi Iya, lagi. Iya, mau pulang lagi tadi juga enggak Ke jam Bogor. rumah jadi ya. Iya saya gimana cara nyari nomor handphonenya Bu ke siapa? Saya kan ada perlu. Itu nomor mana tuh itu iya. Dia punya berapa nomor handphone? Nggak tahu tuh itu adanya yang suka itu tuh. Adanya siapa? Adanya Neng Rina, Neng Adanya di mana sekarang? Kamu. Ada nomornya adanya? Adanya mah ada. Saya minta nomor adanya deh. Oh, iya. Iya. Mana itu bapaknya? Mana? Oh, bapak di kamar. Oh, Tidur. stroke. Bapak punya. Oh. Tuh. Udah 8 tahun. Nggak pakai kasur ya Bu ya? Itu susah Pak kasur tuh Pak. Pakai kasur. Terus di sini Ibu kesehariannya apa? Ibu. Ya enggak. Itu sekalian. Untuk biaya hidupnya dari mana? Dari anak-anak. Oh, anak-anak Ibu ada berapa? 4. 4. Di mana saja? Satu di Bogor. Iya. Satu Satu di Pondok Salam, Pak. Salam, satu lagi Di Sukarata ada. Sukarata ada. Iya. Jadi saya harus nyari nomor HP yang tahu ya di Cikampek. Ini juga ibu juga nggak tahu dan nomornya tuh. Nomornya berapa? Saya mah ada perlu banget. Iya. Enggak ada apa-apa Bu. Kan saya mah kenal. Mata. Ya kasih tambah letak. Oh, nggak apa-apa Bu. Terus mantus. Sekolah. Terus muda yang kan tinggal tuanya. Coba di sini cari. Saya cari. Yusuf. Di sini ada Yusuf bukan namanya? Iya. AA emang. AA. Ya namanya salah dulu. Teh naon Bu? Aman Bu. AA. Iya AA. AA. Ya. Acep. Tak acap tak. Acep. Ya. Ini abis itu arah apa lo mau jeng. Ini kan fotonya ya? Ya. Fotonya. Jeng murang kali gitu. Ini fotonya. Oh, di foto aja. Foto. Nah. Dah. Ibu nuhun ya. Saya makan karena lama, Iya. pernah nganter tunangan segala. Iya sama bapak. Lama nggak ketemu ya. Nggak, saya nggak ada apa-apa kok nanti Iya. nggak. Saya mau pamit sekarang pulang. Iya. Ini nitip buat bapak nanti beli obat Ya. ya. Kalau kasih roh bapak Sama ya ibunya yang Allah. sehat, Amin, ya. amin, bapak ya Allah. Nanti buat beli obat, Amin. buat beli makanan bapak. Nuhun ya, Bu. Amin. Nuhun, sing sehat Amin, bapaknya amin. ya. Nuhun. Ya Allah, 8 tahun ya tante. Ya, nuhun ya, Bu. Assalamualaikum Pak, siapa? Salam dengan Kang Yusuf. Mohon Pak, siap. Kumaha damang?
Alhamdulillah Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah. Lagi di mana posisinya Kang Yusuf sekarang? Atas pulang ke Bogor Pak. Tadi Oh. abdi di Purwakarta. Oh, tadi di Purwakarta, sekarang pulang ke Bogor. Siap. Sekarang kerjanya Siap, Bapak. di mana Pak Yusuf tuh? Saya teh abdi ya nanti di Bumdes Pak. Bumdes Megamendung. Bumdes Mega Mendung. Ayo dulu teh pernah di Setnek di mana kan dulu pernah? Mohon anu sareng anu waktu itu sareng pagigeun ka Bapak teh gini. Dulu pernah. Waktu itu Pak Yusuf kerja di mana waktu itu? Waktu itu saya stafna pagi nanjar Pak. Oh, stafnya Pagi Nanjar. Di staf ahli Oh, tenaga ahli presiden, staf khusus presiden berarti ya? sanes. Sanes abdi mah. Terus? Di sareng Bapana sektorina Pak. Oh, sareng Pak Ginanjar. Sareng pagi nanjarna mohon. Pak Yusuf jadi sekfrinya. Mohon Pak. Oh. Terus dulu kan pernah saya antar Pak Yusuf teh mau nikah dengan orang itu. Oh, anu sareng Ciganea teh nya Bapak. Orang Ciganea. Terus waktu itu kan pernah mau hajatan tuh, pinjam areal Taman Situ Bulan yang mengundang pejabat-pejabat. Janten Bapak. Nggak jadi itu. Janten kan? Oh, karena Janten, Bapak. nikahnya nggak jadi. Gini Pak Yusuf, ya kan? Kalau saya Ya, sih Bapak. baik-baik sama Bapak, gitu kan? Siap Bapak. Saya kalau bisa sih nanti Bapak nemuin saya juga biar masalahnya selesai. Siap Bapak. Oh yang tadi apa ya? Tadi saya Iya. sudah dapat telepon, jadi Gimana Tadi saya itu pernah kok Bapak ke tertarik. rumah sakit Bunda saya perlu klarifikasi sedikit. Bunda ya, Pak, apa? Dari saya. Bunda Fatia, katanya Ah. Bapak minta uang ke situ atas nama saya buat konten support. Gimana? Nah, saya jelasin sedikit ya Bapak. Maksudnya itu bukan seperti itu. Jadi cerita awalnya itu saya tuh dengan Bunda Fatia itu dari awal kita urusin semua perizinannya sampai selesai. Ngurusinnya kemana Nah, perizinannya, direktur Pak? yang baru. Ya, waktu perizinan pertama maksudnya perizinan dari peralihan rumah sakit bersalin itu Pak ke Bunda Fatia, kebetulan saya dimintain tolong Pak pada waktu itu Nah, terus? oleh pemiliknya, namanya Dokter Farid. Nah, ternyata Dokter Farid ini dengan istri saya satu kampung, sama-sama dari Bogor Pak, ceritanya tuh. Nah, terus? Saya bantu, saya support, terakhir sampai selesai, sampai clear. Pada waktu itu, saya pindah ke Megamendung, terus saya jadi di Bumdes Pak, di Bumdes Megamendung. Saya terpilih, akhirnya saya fokus di Bumdes dulu. Nah, kalau kemarin itu ceritanya kan begini Pak, saya bukan minta uang ke Bunda Fatia atas nama Bapak. Jadi kemarin itu kan saya pulang ke Sukarata, katanya Bapak mau ada kunjungan ke Sukarata. Nah, saya ngobrol dengan, ya maksudnya kalau misalkan ada yang perlu dibantu masyarakat sana, kenapa enggak kita bantu gitu Pak. Oh, nggak ada kaitan, Pak. Nggak ada loh. Saya ke Sukarata, itu ke situ saya membersihin sampah, pakai biaya sendiri dan sudah selesai sekarang, gitu loh Pak. Jadi kalau Bapak minta uang ke rumah sakit mengatasnamakan saya untuk support saya, ya saya nggak terima Pak. Demi Allah Bapak bukan seperti itu. Jadi ceritanya itu, si Dokter Farid itu lebih baik begini deh Bapak, supaya sama-sama enak. Ketika nanti saya ke Purwakarta, saya ajak Dokter Faridnya ya Pak, bukan direkturnya gitu. Karena yang lebih tahu permasalahannya itu Dokter Farid. Iya, Walaupun saya tektokan dengan Dokter Farid gitu. Saya tunggu aja gitu loh. Kayak kita nggak enak loh Pak, saya ditelepon, kemudian dibilang Bapak minta uang katanya untuk support kegiatan saya. Itu kata direkturnya loh tadi. Ya itu direktur itu yang baru Pak. Makanya kalau misalkan tadi jujur aja Pak, tadi itu saya ketemu ke Bunda Fatia itu bukan membicarakan masalah itu. Saya memang sudah komunikasi dengan pemiliknya Pak. Nanti makanya saya perlu klarifikasi juga gitu, karena saya pun jadi nggak enak tadi sama Bapak. Saya mau telepon Bapak soalnya juga takut saya masih sibuk, gitu. punya pengalaman Bapak. Dulu Bapak bilang ngasih kartu nama ke saya tenaga ahli di staf Setnek. Yang waktu sama Pak Gegen saya ke Bapak itu. Iya. Habis itu Bapak minta anter nikah, ya kan saya anter tuh. Bapak bilang juga waktu itu mau pernikahan, pesta besar di depan Grand Situ, ngundang menteri segala macam bilang waktu itu. Saya jadi pengalaman itu jadi mengiyahkan kalau Bapak suka bohong. Mungkin begini Bapak, supaya diklarifikasi, nanti saya akan ajak pemilik lokasinya itu, pemilik rumah sakitnya, bukan direkturnya Bapak, karena memang
saya itu urusannya dengan pemiliknya gitu Pak. Ya yang Jadi ada saya ya silakan tidak aja pernah nanti sama bawa ke Bapak. saya. Kenapa saya menjadi curiga gitu loh Pak? Siap. Kan Bapak bohong ke saya dari Ah. dulu. Ya pada waktu itu saya nikahnya nggak jadi Bapak, kebetulan ada Gitu. permasalahan internal antara Ya udah nanti saya dengan mau cek juga ke Pak Ginanjar. Bener nggak Bapak pernah jadi sekfrinya Pak Ginanjar? Karena saya dengan Pak Ginanjar deket. Ya saya tahu Bapak, siap. Ya gitu ya. Ya udah so kalau mau bawa tapi nggak boleh melakukan itu lagi. Mau atas nama apapun ya. Buat bantuan masyarakat Siap, Bapak, apapun siap. membawa nama saya untuk Saya minta minta. maaf Bapak atas kejadian seperti ini gitu. Ya saya emang nggak ada Ini masalah. akan jadi Saya khawatir itu dilakukan juga buat yang lain, gitu loh. Gitu. siap Bapak, siap. Ya. Ya udah itu saya tunggu nanti di Purwakarta, bawa dokternya. Siap Ya. Bapak. Ya, nuhun Siap. nuhun. Makasih banyak Bapak ya. Siap nuhun. Bapak. Ya, dia udah jawab katanya tidak merasa. Ya udah terserah aja deh. Karena dari awal juga saya agak dulu juga ragu, ketinggian kalau ngomongnya ke saya. Tapi saya nggak ada masalah. Yang penting nggak boleh lagi mengulangi itu kepada siapapun dan atas nama apapun. Halo, assalamualaikum. Salam Pak Dokter. Napaker abdi dokter. Mohon. Betul bisa tadi no jadi tol, HP na lobet. Oh Saya iya. ke rumah, saya telepon. Mohon janten kieu staf abdi teh ditelepon dari rumah sakit Bapak. Ada orang yang ke rumah sakit Bapak minta bantuan uang, bilangnya untuk support kegiatan saya gitu. Nah, abdi teh kan tadi ke rumah sakit cek ke direkturna. Mohon. Udah ya abdi saya bilang nggak merasa Bu, saya nggak pernah minta bantuan apapun gitu. Jadi gimana yang sebenarnya? Kang Dedi satacana hapuntennya jadi Mohon. ngarepot. Entut Sampai sawias. datang ke Bumi Abdi tadi mohon. Jadi ini Kang Dedi puntennya saya tuh dulu itu saya pernah ketemu Kang Dedi waktu di rumah makan apa yang soto teh Baduga. Iya, sok Baduga. Nah, gitu. Jadi Kang Dedi punten ya Pak Yusuf tuh emang sebenarnya sih udah lama dia ya. Pak Yusuf tuh sering mampir ya. Dulu sih emang bantu-bantu pas pengurusan izin awal, izin mendirikan gitu loh. Waktu tuh Kang Dedi masih jadi bupati gitu loh. Nah, dia kan pulang cerita dia tinggal di Bogor tuh. Nah, dia pas ke sana itu kan ngobrol-ngobrol. Saya bilang saya pas cerita sampai cerita itu saya bilang saya pernah ketemu dah cerita Kang Dedi kan. Saya pernah ketemu waktu itu di apa Rumah makan Baduga, soto Baduga. gitu. Waktu itu lagi ada anak penjual rambutan gitulah ceritanya. Tapi maksudnya saya bilang kapan-kapan saya pengen ketemu deh, pengen silaturahmi gitu loh. Soalnya kan saya juga apa sih ya sebenarnya apa saya bilang awalnya mah gitu loh. Nah tapi nggak tahu berkembang lah kenapa jadi ini. Saya bilang aduh saya mani tarawas habutet Kang Dedi. Kang Dedi Ante, kalau abdi mah pertanyaannya memang ada nggak Pak Yusuf ke Bapak minta bantuan? Ada nggak Pak Yusuf ke perusahaan, ke rumah sakit minta bantuan itu? ya katanya ke sana gitu loh, ngobrol-ngobrol ke rumah sakit gitu. Tapi inti awal nama saya cuma cerita saya pengen ketemu kapan-kapan lah segitu ya, pengen silaturahmi gitu loh. Soalnya iya, tadi saya ke rumah sakit Bapak padahal. Emang aduh punten. Terus Sabias, tapi Pak Yusuf nak betul nggak ada peristiwa dia minta bantuan uang itu? Kenapa itu masalah katanya sih begitu, tapi saya belum ini banget kan ini. Cuman emang awal tuh saya gak ini ya, saya pikir loh kok berkembangnya jadi ke sana ya. Oh iya. Saya nggak tahu ya aduh punten Kang Dedi. Saya bilang intinya saya bilang sih saya sih support senang gitu. Saya sering lihat konten YouTube Kang Dedi juga bagus, saya bilang gitulah. Iya. Jadi, kenapa ceritanya jadi ke sana saya bilang. Iya. Memang kan saya itu waktu jadi bupati kan si Bapak ini kan ngakunya waktu itu apalah staf ahli presiden, apa staf khusus presiden atau apalah zaman dulu itu kan. Nah, kemudian setnek atau apa saya lupa. Habis itu saya minta nganter dia tunangan. Tunangan di Bukit Berbunga. Habis itu dia datang lagi mau nikah. Minta tempat untuk
ngundang menteri segala macam yang datang. Nah, ya saya juga nggak percaya sih sebenarnya. Gitu loh Pak, nggak percaya. Jadi ketika menghubungkan dengan peristiwa itu dengan omongan tadi, wah agak nyambung nih saya bilang orangnya nih gitu loh. Oh Kang Deddy juga sebenarnya ya, ini Pak Yusuf. Dulu saya malah kenal dari dokter Yesi. Kang Deddy ini nggak? Dokter Yesi ya? Dokter Yesi, adiknya awal itu karena saya bareng di Kerawang ya. Dokter Yesi yang kemarin nyalon bupati. Yesi. Ya. Kemarin sempat sama Selika. Ya nyalon bupati ya. Nah, dulu tuh dari beliau awal-awal tuh. Tapi emang baik-baik saja sih ya. Sementara sih emang biasalah kalau ada ini dia karena dia orang Purwakarta tadinya gitu loh Kang Deddy. Tapi saya nggak tahu kemarin berkembangnya. Aduh, saya sampai nggak enak banget sampai Kang Deddy datang. Nggak apa-apa main. Saya tuh khawatir. Saya malah ya udah jadi pintu ini silaturahmi nggak apa-apa. Ya khawatir aja bahwa itu dilakukan di tempat lain. Itu aja. Oh iya, jangan sampai kayak gitu ya. Iya. Dia kalau ke saya juga ngakunya akrab banget, tapi kadang-kadang ini kadang nyambung, ya sudahlah saya pikir ya. Iya. Selama dia baik-baik saja. Putra di sana gitu, Kang Deddy. Saya tuh udah lama nggak ketemu, nggak ngeh gitu loh, nggak ngeh. Ternyata dia suka WA saya, ternyata ketua Bamusdes Megamendung. Nah tadi dia ngaku lagi bahwa dulu pernah jadi sekretarisnya Pak Ginanjar. Saya pikir sih enggak lah, saya kan kenal dengan keluarga Pak Ginanjar. Ya dia selalu bilang gitu Pak Ginanjar, betul. Iya. Tapi Kang Deddy gimana pun hatur nuhun pas zaman. Iya nanti main lagi saya ke kantor Bapak, ke rumah sakit Bapak, ketemu Bapak. Saya ke sana tuh pondok apa teh namanya Arasubang. Iya boleh ke Lemur Pakuan boleh. Jadi emang intinya tuh tadinya awalnya tuh gitu, gara-gara saya yang buka pertanyaan, saya ngomong kapan-kapan saya pengen deh ya mampir pengen tepang gitu ya. Itu saya bilang itu kenapa jadi buntutnya, aduh. Jadi kayak betul ya dia minta sumbangan untuk support konten saya itu betul ya, ada ya. Ayo udah bilang ada aja nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa Pak, nggak ada soal. Tapi nanti kapuntennya iya. Nggak apa-apa. Yang penting buat Pak Yusufnya tidak melakukan itu lagi deh. Intinya itu aja. Izin saya nasihatin lagi ya Pak. Iya. Ya emang dia kalau ngomong saya kadang-kadang juga setengah nggak percaya, tapi ya sudahlah apa-apa tuh. Ya ketinggian emang Pak. Sudahlah, dulu juga ketinggian. Iya. Kamu cerita Iya. Mangga. Gitu. Mangga nuhun Pak, nanti saya ini. Mohon atur nuhun. Mangga. Siap nuhun pisan. Boleh nggak izin saya urus, jangan diulang lagi gimana Kang Deddy? Pokoknya saya sampaikan ke Pak Yusuf, jangan diulang lagi itulah. Gitu loh. Karena saya punya pengalaman dari dulu, dia ngaku kerja di sini, setnek staf khusus apalah. Habis itu juga bikin tunangan bawa nama saya. Ternyata habis itu mungkin putus juga mungkin karena faktor tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Gitu. Non pisan. Salam tuh, salam. Sing sehat, salamina. Nuhun. Nuhun, assalamualaikum. Oh iya. Jadi ya peristiwanya terjadi, minta sumbangan atas nama saya untuk konten memang ada. Dan saya minta Pak Yusuf tidak mengulangi lagi sikap itu. Ya. Jadi Bapak ini agak bohong sama saya dan banyak bohong. Gitu. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Yusuf. Saya mohon untuk tidak mengulangi lagi ya. Saya mohon tidak mengulangi lagi. Nanti kalau ngulangi lagi jadi bumerang loh buat Pak Yusuf, karena Pak Yusuf bisa kategori melakukan penipuan ya, meminta uang atas nama saya dan sayanya tidak pernah merasa menyuruh Pak Yusuf untuk meminta uang.